Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, terutama bagi para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan amanah dan tugasnya dalam mendapat gelar akademik. Malam ini kita akan bersama-sama melanjutkan cerita dosen dengan judul Lulus dari D3 Teknik Mesin, aku mau menjadi apa? Setiap orang yang kuliah baik di jurusan ataupun di kampus manapun, setiap mahasiswa tersebut pasti mempunyai cita-cita yang ingin dia dambakan. Nah, kadang-kadang banyak mahasiswa yang memang sudah mempunyai plan dan dia sudah tahu lulus dari program studi tersebut atau dari jurusan tersebut dia akan menjadi apa. Tapi sebagian besar dari para mahasiswa tersebut ada juga yang tidak tahu setelah lulus kuliah di jurusan tersebut, di program studi tersebut, dia akan dan ingin menjadi apa. Banyak yang masih mencari jati diri di semester awal-awal perkuliahan. Mengingatkan saya waktu dulu pertama kali saya kuliah di pendidikan teknik mesin dulu di Universitas Sriwijaya. Saya pertama kali masuk kuliah di semester awal-awal, saya memang tidak punya pandangan saya ingin menjadi apa. Karena kalau dari jurusan saya cuma ada beberapa opsi. Salah satu opsi utamanya karena saya dari pendidikan adalah menjadi guru SMK pada saat itu. Setelah saya bertanya dengan diri saya sendiri, saya sebenarnya tidak cocok untuk menjadi guru SMK pada waktu itu. Sehingga saya lebih tertarik untuk mencari peluang untuk kuliah lagi. Kemudian cita-cita saya berubah di semester 3 dan keempat sehingga saya memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Itu pun terinspirasi dari dosen-dosen saya pada waktu S1. Sehingga kesempatan itu yang membuat saya tahu bahwa saya sudah mempunyai tujuan sejak saat itu. Nah, saat ini saya mengajar sebagai dosen muda di Politeknik Negeri Subang, salah satu politeknik baru yang didirikan pada tahun 2014. Di politeknik kami ada 4 program studi, salah satunya adalah program studi D3 Teknik Mesin. Nah, tahun ini program studi tersebut dikembangkan di jurusan dengan program studi D4 Teknik Manufaktur, dan rencananya memang saya menjadi salah satu dosen yang bermigrasi atau pindah ke program studi D4 Teknik Rekayasa Manufaktur. Namun sebelum pindah atau tidak, yang harus kita bahas adalah saya bahagia berada di prodi D3 Teknik Mesin karena di situ saya banyak belajar baik dari pengajaran, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai ketika seorang mahasiswa itu lulus di D3, prodi D3 Teknik Mesin, aku mau menjadi apa? Pertanyaan yang harus dijawab oleh individu mahasiswa. Namun sebagai dosen saya akan menjelaskan sedikit dan menggambarkan sedikit prospek dan pilihan-pilihan yang dapat mahasiswa saya pilih atau mahasiswa D3 Teknik Mesin lain pilih ketika dia sudah lulus dan dia akan lulus dari program studi D3 Teknik Mesin. Opsi pertama, ketika seorang mahasiswa lulus dari D3 Teknik Mesin, dia dapat bekerja di bidang industri. Kenapa di bidang industri? Karena D3 Teknik Mesin menurut hakikatnya atau pendidikan politeknik atau pendidikan kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Kalau dia di bidang teknik mesin, dia harusnya bekerja di bidang teknik mesin. Kalau di bidang otomotif atau teknik otomotif, dia harus bekerja di bidang teknik otomotif. Kalau di teknik tata boga, dia harus bekerja di bidang teknik tata boga dan lain-lain. Artinya, opsi pertama atau tujuan pertama dari politeknik didirikan adalah mahasiswa tersebut dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Artinya ketika dia lulus dari D3 Teknik Mesin, dia dapat memiliki beberapa opsi. Artinya dia dapat bekerja di bidang industri, di PT apapun,
Karena setiap PT umumnya memiliki bagian-bagian keteknikan, mulai dari teknik operator, bisa teknisi, bagian inspeksi atau bagian perawatan mesin atau bagian ketiga mesin. Sehingga kita atau mahasiswa memiliki banyak opsi untuk bekerja sesuai bidang tersebut. Artinya ketika sebuah PT atau sebuah industri membuka lowongan untuk D3 teknik mesin di posisi-posisi yang saya sebutkan tadi, dia dapat mendaftar dan dapat bersaing untuk bekerja di bidang tersebut. Artinya seorang mahasiswa utamanya untuk lulusan D3 teknik mesin adalah bekerja di bidang industri, baik misalnya mengikuti konsultan pembangunan di bagian teknik atau material, bida di bagian operator, teknisi, inspeksi, bagian perawatan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Itu opsi-opsi yang banyak. Sehingga apabila mahasiswa memang ingin bekerja di bidang industri, dia harus menguatkan kompetensinya ketika kuliah. Mulai dari mata kuliah praktek, kemudian mengisi hari-harinya dengan mengikuti pelatihan BNSP, pelatihan-pelatihan yang memiliki sertifikat nasional dan diakui oleh industri ataupun sertifikat internasional. Artinya seorang mahasiswa D3 teknik mesin memang tujuan utamanya adalah untuk bekerja. Itu opsi yang paling dianjurkan sebenarnya. Karena pendidikan vokasi atau politeknik memang bertujuan untuk mengurangi dalam tanda kutip pengangguran atau lulusan-lulusan yang tidak terpakai di industri. Sehingga bagi kalian yang saat ini memang kuliah di D3 teknik mesin, terutama mahasiswa saya, kalian pilihan pertama adalah fokus ke lulusan atau bekerja di bidang industri. Dan itu banyak beberapa alumni, mungkin sekarang sudah angkatan keempat alumni yang diluluskan dari prodi tersebut. Memang beberapa alumni atau kakak tingkat mereka sudah bekerja di bidang industri. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, aku mau jadi apa ketika lulus dari D3 teknik mesin. Opsi yang kedua adalah kita bisa mendaftar sebagai abdi negara atau PNS di suatu instansi. Kita ketahui sekarang banyak instansi yang menerima lulusan D3 teknik mesin di beberapa instansi ya, di beberapa bidang. Kita sebutkan saja misalnya di bagian di perindustrian, misalnya bekerja di BLK ataupun di kampus saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi atau teknologi juga menerima lulusan D3 teknik mesin sebagai teknisi atau teknisi atau juru bantu praktek bagi dosen saat melakukan praktikum sesuai dengan mata kuliah. Jadi apabila kita mendaftar untuk menjadi PNS atau abdi negara, kita dapat memiliki opsi tersebut. Ada beberapa kampus, bahkan banyak kampus yang memang membutuhkan lulusan D3 teknik mesin sebagai teknisi ya sebutannya teknisi atau orang yang membantu proses praktek. Di kampus saya, di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Sriwijaya juga harusnya memang banyak teknisi-teknisi yang membantu dosen dalam praktikum di laboratorium, sehingga kita bisa memiliki opsi tersebut apabila kita memang pengen mencoba untuk menjadi seorang abdi negara. Cuman yang perlu diketahui bahwa yang lulusan dari D3 teknik mesin itu bukan cuma kita sendiri, tapi banyak kakak tingkat, orang-orang terdahulu atau kampus-kampus lain baik negeri dan swasta. Artinya kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan kompetensi, mempersiapkan pengetahuan, mempersiapkan mental apabila kita memang ingin bersaing untuk menjadi seorang abdi negara. Yang ketiga, opsi yang bisa diambil ketika seorang mahasiswa lulus dari D3 teknik mesin adalah dia bisa menjadi seorang pengusaha. Banyak pengusaha muda atau wirausaha muda yang memang bisa dipupuk ketika seorang mahasiswa tersebut belum lulus dari kuliah. Dulu banyak teman saya yang belum lulus dari dari kuliah atau dari jenjang strata S1 tetapi dia sudah memulai belajar menjadi pengusaha muda. Dan saat ini ya, saya juga melihat beberapa mahasiswa saya tertarik untuk mengembangkan bidang atau menjadi seorang pengusaha muda. Artinya ketika kita lulus dari D3 teknik mesin, kita bisa membuka
bengkel jasalah sendiri, bengkel desain sendiri atau jasa desain sendiri, atau bengkel mesin bubut sendiri dan lain-lain. Itu membutuhkan modal dan membutuhkan effort yang besar. Tapi apabila kita memang mempunyai jiwa atau jiwa petarung seorang pengusaha, kita bisa memilih opsi tersebut, yaitu menjadi pengusaha di bidang teknik mesin atau di bidang sesuai dengan keahliannya. Banyak pertanyaan dari para aksesor atau penilai akreditasi, bahwa saran dari mereka bahwa sebenarnya seorang lulusan dari D3 teknik mesin bukan hanya bekerja di bidang formal dan informal di swasta ataupun negeri, tapi menjadi pengusaha adalah pilihan yang paling bijak saat ini. Karena menjadi pengusaha di bidang era modern, kita dapat dapat lebih leluasa dalam mengenalkan usaha kita. Dan saat ini banyak pengusaha muda yang malah lebih sukses. Ketika dia menjadi pengusaha muda, lulusan tersebut bukan bekerja kepada orang lain, tapi dia malah memperkerjakan orang lain atau membantu mengangkat ekonomi suatu daerah. Artinya, opsi menjadi seorang pengusaha adalah opsi yang sangat baik bagi lulusan D3 teknik mesin. Kemudian ada opsi keempat, apabila aku ingin menjadi apa, yang harus dijawab oleh mahasiswa D3 teknik mesin. Yang keempat adalah dia dapat melanjutkan studi lanjut. Saat ini kita sudah D3, kita dapat melanjutkan studi ke D4 atau ke S1. Banyak mahasiswa yang tertarik sebenarnya untuk melanjutkan kuliah lagi. Karena kadang-kadang mereka mengeluh dengan saya, Pak, kayaknya D3 sedikit tanggung, Pak. Saya ingin menyelesaikan S1 atau saya ingin menyelesaikan D4. Yaitu opsi yang bisa dipilih. Sehingga apabila kita ingin opsi ke melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke jenjang S1 atau D4 ataupun S2, baik melalui beasiswa atau tidak, kita juga harus fokus ke nilai akademik dan nilai praktikum kita atau kompetensi-kompetensi kita. Ketika kita memang memutuskan untuk berkuliah, artinya kita harus mempunyai nilai-nilai yang standar untuk dapat melanjutkan kuliah. Apabila itu kalian fokus untuk ke D4 atau ke S1, kalian harus banyak belajar dan harus kalian banyak mencari peluang untuk beasiswa. Diketahui bahwa tahun 2021 ada 3 mahasiswa kami yang kuliah di beberapa kampus. 2 orang berkuliah di National Tsinghua University di Taiwan atau di Taichung. Kemudian 1 kuliah di universitas swasta, yaitu kampusnya Changshu University. Ada 3 mahasiswa. Artinya ada contoh bahwa beasiswa D4 juga dapat kita ambil bagi mahasiswa D3 saat ini. Sehingga kalian harus menentukan dari 4 pilihan yang saya bilang tadi, kalian akan menjadi apa atau kalian ingin menjadi apa. Kemudian opsi kelima, aku ingin menjadi apa. Opsi kelima adalah kita atau lulusan D3 teknik mesin dapat menjadi seorang pengangguran atau tidak bekerja. Kenapa begitu? Banyak orang di luar sana yang ketika lulus dari D3 teknik mesin dia stuck atau dia tidak bergerak di suatu kondisi. Dia mendaftar di CPNS atau di Abdi Negara atau PNS, calon PNS, kemudian tidak lulus. Dia mendaftar di bidang industri, menyebarkan lamaran kerja ke PT-PT, ke bidang-bidang industri. Ketika dilihat ada PT yang tertarik untuk mempekerjakan dia, tapi gaji tidak sesuai. Kemudian PT jauh dari rumah dan lain-lain, sehingga dia tidak mengambil kesempatan itu. Kemudian yang saya pikirkan adalah, wahai anak muda, wahai lulusan atau fresh graduate, kamu tidak bisa memilih pekerjaanmu saat ini. Memang kamu lulusan apa? Memang kamu siapa dapat memilih bekerja dengan gaji sekian dan lain-lain. Kita itu kan baru fresh graduate. Artinya kita harus apa? Kita harus berjuang dulu. Kita harus mengenal industri-industri atau mengenal dulu pekerjaan kita. Kalau kita sudah ahli, kita baru bisa memilih jumlah gaji kita atau posisi kita akan di mana.
Jadi ketika kita banyak memilih, padahal kita fresh graduate tanpa pengalaman, malah pekerjaan awal itu yang akan membuat kita tidak bekerja selanjutnya. Apabila kita mengambil kesempatan itu, kita nanti mengembangkan diri dan bekerja di bidang-bidang lain atau di posisi-posisi lain. Tapi terima dulu, karena kita kan fresh graduate, belum punya pengalaman. Kecuali kita sudah punya banyak pengalaman atau orang tua kita seorang pengusaha, kita punya banyak uang, punya banyak channel, ya kita bisa memilih posisi. Tapi apabila kita orang biasa, tidak punya power, ya kita terima pekerjaan awal kita, kemudian kita berkembang dan meningkatkan kompetensi. Itu kesalahan para lulusan yang saat ini masih bekerja sebagai atau sebagai pengangguran. Gara-gara itu terlalu banyak milih, terlalu takut untuk berjuang jauh, terlalu ingin bekerja di suatu daerah atau di dekat rumahnya, tapi dia tidak mau mencoba untuk berpikir atau bekerja di jauh dari rumah. Padahal itu ada opsi kita diterima atau kita sudah diterima tapi tidak kita ambil. Dan siapapun orang atau lulusan baik D3 teknik mesin, kita jangan sampai menjadi seorang pengangguran terlalu lama, karena nanti kita terbiasa dengan situasi itu. Untuk menolak opsi kelima atau aku mau menjadi apa, kita harus banyak berpikir, kita harus banyak berkembang, dan kita harus banyak punya kemauan. Kalau tidak, kita akan menjadi lulusan atau seorang pengangguran. Padahal kita ketahui bahwa politeknik atau bidang kejuruan adalah tujuannya untuk mengurangi pengangguran tersebut. Kalau kita sama dan kita menjadi pengangguran juga, apa bedanya kita dengan kampus atau lulusan-lulusan lain? Nah itu yang apa ya? Itu pilihan hidup sih. Tapi memang di garis tangan kita sudah ditakdirkan kita akan bekerja di mana dan lain-lain. Tapi apabila kita tidak berusaha, ya kan dibilang dalam Al-Quran, kalau tidak berusaha, nasib dan takdir kita juga tidak akan berubah. Jadi kalau kita di rumah saja menunggu bekerja di masa pandemi, habis pandemi kayak ini memang sangat sulit. Tapi apabila kita mencari lowongan, mencari link, kemudian kita menyebarkan lamaran kerja, mungkin kita dapat bekerja dan kita dapat menemukan di mana sih impian kita sesungguhnya. Ada 5 opsi yang bisa dipilih. Saya harap mahasiswa tidak memilih opsi kelima, karena tidak disarankan untuk menjadi seorang pengangguran dari lulusan D3 teknik mesin. Apapun itu, kita harus tetap semangat, tetap berusaha, dan kita tetap jaga mimpi-mimpi kita. Terima kasih. Mungkin saya butuh pendapat dari para mahasiswa dan teman-teman, apakah lulusan D3 teknik mesin dari 5 opsi tadi, opsi mana yang paling terbaik untuk para mahasiswa kita. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.